Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindri Mariani dari kelompok 1 yang akan membacakan materi kami yang berjudul Masa Keemasan Sains dan Sejarah Islam. A. Definisi sains dalam Islam. Kata sains berasal dari kata sains yang berarti pengetahuan. Kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu iskair yang berarti tahu atau mengetahui. B. Sains dalam perkembangannya menurut Al-Quran. Sejarah sains sejak ribuan tahun yang silam sulit diungkapkan karena terbatasnya informasi yang menunjang. C. Masa keemasan sains dalam sejarah. Faktor-faktor keberhasilan Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya karena terdapat beberapa faktor, diantaranya adalah A. Islam makin meluas tidak di Damaskus tetapi di Baghdad. B. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan. C. Dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah ada jabatan Wazir. D. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. E. Rakyat bebas berpikir serta memperolehi hak asasinya dalam segala bidang. F. Daulah Abbasiyah berbakat usaha yang sungguh-sungguh membangun ekonominya. G. Para khalifah banyak mendukung perkembangan ilmu pengetahuan sehingga banyak buku-buku yang dikarang dalam berbagai ilmu pengetahuan serta buku-buku berbahasa asing diterjemahkan dalam bahasa Arab. D. Tokoh ilmuwan muslim pada masa keemasan sains. 1. Bidang kedokteran. Abu Zakaria Ar-Razi, seorang dokter yang paling termasyhur di zamannya. 2. Bidang filsafat. Al-Kindi banyak menjelaskan pikiran-pikiran filsafat Aristoteles. 3. Bidang matematika. Al-Khwarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab, penyusun tabel astronomi. 4. Bidang astronomi. Musa Ibrahim Al-Farizi ditugaskan oleh Khalifah Al-Mansur untuk menerjemahkan berbagai risalah astronomi dan India yaitu Brahmasotra Siddhanta, dan hasil risalahnya berjudul Al-Maghaz yang mengalami 2 kali penyempurnaan. Pendidikan sains yang relevan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam juga mencakup tentang pendidikan sains yang notabene adalah ilmu yang berguna bagi kehidupan atau dunia manusia. F. Dasar pendidikan sains dan teknologi yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Umat Islam mulai mempelajari atau melakukan penafsiran ilmiah sejak generasi pertama sampai abad ke-5 Hijriah hingga menjadikan diri mereka sebagai pelopor ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. G. Prinsip-prinsip dasar sains dalam Islam. Sains Islam adalah sains yang tumbuh berkembang dalam pandangan hidup Islam. Pentingnya untuk dipahami bahwa gagasan ini, Islamisasi sains, bukanlah untuk menolak sains Barat secara keseluruhan, sebab tidak semua yang dari Barat itu bertentangan dengan ajaran Islam. H. Hipotologi hubungan sains dan Islam. 1. Konflik. Pandangan ini menempatkan sains dan agama dalam dua ekstrim yang saling bertentangan. 2. Independensi. Salah satu cara untuk menghindari konflik antara sains dan agama adalah dengan memisahkan dua bidang itu dalam kawasan yang berbeda. 3. Dialog. Pandangan ini menawarkan hubungan antara sains dan agama dengan interaksi yang lebih konstruktif daripada pandangan konflik dan independensi. 4. Integrasi. Pandangan ini melahirkan hubungan yang lebih bersahabat daripada pendekatan dialog dengan mencari titik temu di antara sains dan agama. Ada 3 versi berbeda dalam integrasi, yaitu A. Natural Theology, B. Theology of Nature, C. Sintesis sistematis. I. Penciptaan alam semesta dalam hubungan sains dan Islam. 1. Konflik. Dengan konflik dihindari oleh kalangan ateis yang mengatakan bahwa keseimbangan gaya pada alam semesta yang menghasilkan kondisi yang konduktif bagi munculnya kehidupan dan kecerdasan dalam kebetulan semata. 2. Independensi.
Pada pandangan ini, independensi dengan teknologi mengalami adanya keharmonisan antara proses kosmik dengan kitab keajaiban. 3. Dialog. Pendukung tesis dialog mengatakan bahwa sains memiliki pikiran dan pertanyaan-pertanyaan batas yang tidak dapat dijawab sendiri oleh sains. 4. Integrasi. Pendukung tesis integrasi yang merespon masalah kosmologi ini dengan kolerasi yang lebih dekat antara kepercayaan keagamaan dengan teori ilmiah daripada yang dilakukan oleh pendukung tesis dialog. J. Pertemuan iman dengan sains. Ada dua dorongan yang memandu teologi Kristen sehingga dapat bertemu dengan sains, dan dorongan tersebut juga mungkin dirasakan para pemikiran Islam. K. Metode mendamaikan antara Islam dengan sains modern. Untuk menemukan konsep perdamaian antara Islam, sains, dan modern, kita perlu memandang hubungannya dari perspektif konsep Islam tentang alam dipandang secara keseluruhan dan dalam pemeriksaannya tersendiri sebagaimana didefinisikan Al-Quran. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.